Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi asas Bernoulli. Kompetensi inti seperti biasa ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di mana KI 1 ini adalah tentang sikap spiritual, KI 2 ini tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 adalah harus kalian kuasai. Sedangkan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. 3.4-nya menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi, 4.4-nya membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisiknya. Indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan asas dan persamaan Bernoulli, menerapkan persamaan Bernoulli pada permasalahan fisika, menerapkan konsep Bernoulli pada tangki bocor atau berlubang, menerapkan konsep Bernoulli pada gaya angkat pesawat, dan yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan contoh penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin memberikan sebuah masalah pada kalian, yaitu bagaimana pesawat bisa terbang. Supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, mari kita pelajari konsep fisika yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut, yaitu asas Bernoulli membahas tentang pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida tersebut. Asas Bernoulli ini dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli. Bernoulli memberikan kesimpulan bahwa tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanan. Berikut kita akan membahas persamaan Bernoulli. Gambar ini adalah gambar pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda. Di kondisi P1 ini, luas penampangnya lebih kecil daripada di P2. Nah, dari pembahasan usaha, maka dari gambar, usaha netonya dapat ditulis W sama dengan F1 delta S1 dikurangi F2 delta S2. Karena F itu P kali A dan S itu sama dengan V kali T, maka persamaan usaha netonya akan menjadi P1A1 V1 delta T dikurangi P2A2 V2 delta T. Dan nanti kita sebut dengan persamaan P1. Dari gambar juga bisa dijelaskan bahwa selama fluida berpindah pada S1 dan S2 terjadi perubahan energi mekanik sebesar delta E, di mana karena dia punya kecepatan dan punya ketinggian, maka delta E-nya sama dengan delta EK plus delta EP. Berdasarkan konsep usaha energi yang kalian pelajari pada kelas 10 kemarin, maka usahanya W akan sama dengan perubahan energinya, di mana W sama dengan delta EK ditambah delta EP. Karena sama-sama W-nya persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka persamaan 1 bisa disamadengankan dengan persamaan 2, dan setelah dijabarkan secara matematis akan diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Nah, dari sini dapat dikatakan juga bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, asas Bernoulli ini juga dapat di dapat di ini dalam kehidupan sehari-hari, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam tangki bocor atau tangki berlubang. Nah, pada tangki bocor ini atau tangki berlubang, di mana
ketinggian airnya adalah H1. Nah, kedalaman kebocoran itu adalah H, dan tinggi kebocoran dari permukaan atau dari dasar air ini adalah H2, maka kecepatan cairan yang bocor V di sini ini dapat ditulis secara matematis V sama dengan akar 2GH, di mana H di sini adalah kedalaman cairan dari permukaan sampai dengan lubang pada dinding tangki. Nah, di sini saya menuliskan X, di mana X ini adalah tempat jatuhnya air atau jarak X dari dinding tangki. Bisa juga dicari dengan persamaan X sama dengan 2 akar H kali H2. Di mana di sini H tadi adalah kedalaman cairan, H2 itu adalah tinggi lubang dari dasar bak. Ini adalah H2-nya. Penerapan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah gaya angkat pesawat. Nah, kita tahu bahwa bentuk sayap pesawat terbang ini melengkung dan lebih tebal di bagian depan daripada di bagian belakangnya. Nah, bentuk sayap pesawat seperti ini dinamakan aerofoil. Bentuk aerofoil itu akan menyebabkan garis arus seperti ini. Nah, sehingga kalau gambarnya atau bentuknya sayap pesawat itu seperti ini, secara ini dapat dijelaskan bahwa kecepatan udara di atas sayap V2 itu akan lebih besar daripada kecepatan udara di bawah sayap. Dan hal ini akan menyebabkan tekanan udara di atas sayap V2 akan lebih kecil daripada tekanan di bawah sayap P1. Akibatnya, gaya dari bawah F1 ini akan lebih besar daripada gaya di atas F2. Sehingga akibat adanya perbedaan tekanan ini akan menimbulkan gaya angkat pesawat F sama dengan F1 min F2 akan sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan A, di mana A di sini adalah luas sayap pesawat total secara keseluruhan, di mana P2 adalah tekanan dari atas pesawat, P1 tekanan dari bawah, V2 kecepatan udara di atas pesawat, V1 kecepatan udara di bawah, dan rho di sini adalah massa jenis udara. Penerapan asas Bernoulli yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama pada karburator. Karburator itu apa? Adalah alat dalam mesin kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara, lalu campuran ini dimasukkan ke dalam silinder mesin untuk pembakaran. Yang kedua adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kelajuan cairan di dalam pipa. Kemudian ada tabung pitot. Apa? Adalah alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Dan yang terakhir adalah alat penyemprot nyamuk atau parfum yang biasanya dibuat kalian disemprotkan itu. Nah, anak-anakku sekalian, sekian pembahasan tentang asas Bernoulli. Semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami materi ini. Terima kasih, selamat belajar, semangat terus, semoga sukses selalu.